Baik, shalom semua. Apa kabar? Luar biasa. Kasih tos dulu kiri kanan. Tuhan memberkatimu. Ya, tadi di saat pujian penyembahan, Tuhan menaruh sesuatu dalam hati saya. Bahwa setiap luka batin yang kita alami itu harus disembuhkan. Luka batin itu bisa terjadi dari banyak faktor ya. Ketika kita mungkin diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak baik, atau kita mungkin dilecehkan atau dianggap rendah mungkin. Luka batin itu bisa timbul dalam hati kita. Dan itu akan menghalangi kita untuk bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Seberapa banyak hari-hari ini kita yang mengalami luka batin. Datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Ya kan? Jangan dilampiaskan ke dunia TikTok ataupun teriak-teriak. Lampiaskan di kamar, datang sama Tuhan. Tuhan, aku butuh pemulihan daripadamu. Amin. Karena topik kita bulan ini, memuliakan Sang Raja melalui keluarga. Bisa dalam keluarga jasmani kita, ataupun keluarga rohani kita. Ya. Topik saya di siang hari ini judulnya keluarga yang sehat. Waktu saya persiapkan renungan ini, saya melihat kondisi keluarga saya sendiri. Ya, sejak menikah tahun 2008 sampai sekarang banyak hal yang kami hadapi bersama-sama. Ya, kurang lebih 4 tahun baru punya anak. Ya, itu pergumulan yang sangat luar biasa. Ya kan, tahun pertama istri mengalami keguguran, bahkan sempat kecewa sama Tuhan. Begini ya Tuhan melayanimu, begini ya Tuhan mengikut Tuhan Yesus. Hitung-hitungan jadinya. Tapi saya percaya Tuhan izinkan proses itu supaya kami bisa mengalami Tuhan bersama-sama. Dan pada akhirnya di tahun keempat Tuhan berkati kami, Tuhan kasih anak ya. Tapi istri saya masih gak yakin, udahlah tunggu aja dulu katanya, nanti keguguran lagi. Dan pada saat itu kami sudah berencana untuk mau berobat ke Jakarta, ke RSCM. Dokternya udah oke, semua tinggal berangkat aja. Tapi puji Tuhan, di bulan 9 kalau gak salah ya, Tuhan kasih. Akhirnya kami gak jadi berangkat. Namun ada satu hal pelajaran yang kami dapat bahwa suami istri itu harus sepakat. Memiliki iman yang bersepakat. Kami berdoa terus, ya di samping juga didoakan para gembala kita di sini, Pak Jiri Bulinda, ya hampir tiap minggu mungkin Pak ya. Kalau bisa tombang kaki mungkin. Karena pada saat itu ya hampir didoain terus memang. Ada perasaan menyerah dalam hati. Pasti. Tapi bersyukur ada komunitas Tuhan, ada komsel yang selalu mendorong kami tetap harus setia sama Tuhan. Di keluarga sehat itu, faktornya tidak hanya dari kita sendiri, tapi dari komunitas yang kita ikuti. Kita bergaul dengan siapa, kita berjalan dengan siapa, kita berdiri dengan siapa, kita duduk dengan siapa. Itu menentukan kualitas keluarga kita. Ya, keluarga yang sehat di sini saya ambil dari sisi rohani ya. Kalau dari sisi mungkin fisik ya, itu di sisi yang berbeda. Oke? Mari kita buka Yosua 24 ayat 15. Firman Tuhan ini cukup sangat familiar bagi setiap kita. Ya, kita baca. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat,
atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Yosua memutuskan keluarganya beribadah kepada Tuhan semuanya. Yang pada saat itu bangsa Israel menyembah, ya kan, Allah lain. Khususnya kita mungkin para kepala rumah tangga, sebagai imam dalam rumah tangga. Kita mau bawa kemana keluarga kita? Fokus kita kemana? Ya kan? Di sini ada saya buat, beribadah kepada Tuhan itu adalah sebuah pilihan. Dan kita harus memuliakan keluarga kita, memutuskan keluarga kita, beribadah kepada Tuhan dan menyatu dengan Tuhan. Berarti beribadah itu keputusan. Kita yang menentukan, khususnya kita para kepala rumah tangga. Kita mau bawa kemana rumah tangga kita? Mau serong ke kiri, serong ke kanan, atau kita mau lurus? Berarti di sini yang paling utama apa? Kehidupan para imam, para kepala rumah tangga harus betul-betul dekat dengan Tuhan. Karena kita sebagai pemimpin, sebagai imam dalam rumah tangga. Kalau kepalanya bermasalah, pasti di bawah bermasalah. Kalau kepala rumah tangganya bermasalah, pasti di bawah juga bermasalah. Mari kita harus cek hati kita masing-masing. Itu ada di tangan kita. Kalau mungkin dalam pelayanan di pelayanan kita, ya para gembala kita, para pemimpin komsel, gembala, penatua, ya kan? Mereka sebagai role model. Dan kita juga sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai role model di tengah-tengah rumah tangga kita. Kita role modelnya. Sangat bangga ya kalau anak kita bilang, oh saya mau seperti papa. Karena melihat kehidupan kita. Tapi kalau kehidupan kita nggak benar, anak-anak kita itu susah. Mau bilang apa ya, saya mau seperti siapa. Karena dia tidak melihat sebuah teladan. Hari-hari ini kita lihat ya, seperti di dunia media sosial. Banyak orang terlena dengan TikTok, Facebook, ya kan, apalagi TikTok ya. Itu orang asik dengan dunia sosial banyak sekali. Dan sangat beberapa kadang kalau seperti di tempat kerja ya, kita ajak teman, ayo ibadah yuk. Oh nanti aja ya kan? Nongkrong di luar. Berarti apa? Itu pilihan. Karena ibadah itu mengandung janji dari Tuhan. Yang kedua apa? Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan, tapi tidak semua anak Tuhan. Ya kan? Tidak semua orang adalah anak Tuhan. Satu-satunya cara untuk masuk ke dalam keluarga Tuhan adalah dengan lahir baru. Makanya kenapa kita ditantang lahir baru? Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Waktu kita memutuskan menerima Tuhan Yesus, berarti kita memutuskan masuk dalam keluarganya Tuhan. Kita menjadi bagian dari kehidupan keluarga manusia adalah kelahiran pertama kita. Benar, waktu kita lahir ke dunia, ya kan, orang tua, ibu kita mengandung, kita lahir ke dunia, itu adalah kelahiran pertama kita secara manusia. Tapi kita menjadi anggota keluarga Tuhan oleh kelahiran kedua kita. Lahir baru. Ini akan sangat menentukan start kita mengikuti Tuhan. Karena ketika kita lahir baru, kita mengalami pembaharuan secara roh dalam hidup kita. Ada kerinduan untuk datang sama Tuhan. Ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Atau kalau dikatakan jatuh cinta.
jatuh cinta sama Tuhan. Ketika kita memutuskan mengikut Tuhan Yesus, ketika kita memutuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, berarti kita harus sudah mulai menjaga kehidupan kita di dalam Tuhan. Menjaga apa lagi? Perkataan kita, karakter kita. Menjaga apa lagi? Setiap tindakan-tindakan kita harus sudah mulai berpikir. Bila dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, ada banyak hal mungkin yang kurang, yang salah. Saya percaya itu bagian dari proses. Karena enggak ada yang manusia yang sempurna. Dan kita setiap manusia punya potensi jatuh dalam dosa. Tapi tetaplah datang kembali kepada Tuhan. Meminta ampun kepada Tuhan, meminta pemulihan, meminta pembaharuan untuk diri kita sendiri. Ya, berarti apa? Beribadah kepada Tuhan itu keputusan. Karena banyak juga orang di luar sana tidak mau beribadah. Ya kan? Katanya Kristen, tapi Kristen KTP, hanya di KTP saja Kristen. Ya kan? Tapi kehidupan tidak menunjukkan seorang Kristiani. Kristen artinya pengikut Kristus. Ya kan? Berat label itu di dalam diri kita. Oh, saya orang Kristen, saya pengikut Kristus. Kita harus bisa mensejajarkan gaya kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dengan firman Tuhan. Gak mudah jadi orang Kristen, ya kan? Gak mudah. Banyak tantangannya. Tetapi percayalah bahwa di dalam Kristus kita sanggup melaluinya. Pasti kita bisa. Boleh dibantu slide saya? Oke ya. Lanjut ya. Hubungan yang memberi kehidupan. Ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada 3 poin di sini ya. Yang pertama apa? Yang menentukan hubungan kita dengan orang lain adalah kita sendiri. Kualitasnya ya. Dan kualitas hubungan kita ditentukan dengan siapa kita berjalan, berdiri, dan duduk. Di dalam keluarga yang sehat, tadi berbicara tentang apa? Hubungan. Hubungan seperti apa yang kita mau? Hubungan yang memberi kehidupan atau hubungan yang memberi kehancuran? Berarti berbicara di sini apa? Dengan siapa kita harus duduk, berjalan, dan berdiri. Dengan siapa kita harus bergaul, berkomunitas. Itu sangat menentukan kualitas hubungan kita, kepribadian kita. Kalau kita sering bergaul contohnya ya dengan orang-orang yang pemabuk, kita akan seperti pemabuk. Karena kita duduk, berjalan, berdiri dengan orang pemabuk. Kalau kita sering juga berjalan dengan orang yang suka apa? Tukang gosip ya. Ya kan? Menjelek-jelekkan orang. Kita duduk, berdiri, berjalan dengan dia. Kita akan seperti itu. Akhirnya apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak sehat secara rohani. Demikian juga dalam keluarga kita. Ya kan? Dan ini saya alami sendiri. Kadang kita suka menggosipi saudara kita. Padahal saudara kandung loh. Ya kan? Suka mengata-ngatai, menjelek-jelekin. Terjadi dalam keluarga hal seperti ini. Bapak Ibu itu pilihan kita. Ya. Oleh sebab itu apa? Bangunlah mesbah Tuhan di tengah keluarga kita. Dan bergabunglah dalam komunitas Kristus. Dalam hal di sini boleh dikatakan komsel.
atau apalagi tertanam dalam gereja lokal. Ya kan? Yang di sana ada apa? Perundungan firman Tuhan dan kehidupan roh. Seberapa sering kita mengajak istri, suami, anak-anak kita, ayo doa sama-sama di rumah. Setiap kita yang berumah tangga harus memiliki waktu bersama-sama membangun mesbah Tuhan tengah-tengah keluarga. Ambil waktu, entah pagi, siang, atau malam. Ambil waktu bersama dengan anak-anak semuanya. Karena pada saat itulah kita bisa, sebagai orang tua ya, memberikan nilai kebenaran firman Tuhan terhadap anak-anak kita. Ini sering kami lakukan Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga saya sendiri. Ya, kalau nggak sempat pagi ya malam yuk doa sama-sama. Nggak terlalu lama, paling lama mungkin setengah jam. Tapi ada sesuatu hal yang Tuhan taruh begini. Inilah kesempatanmu untuk mendidik anak-anakmu, menyampaikan nilai kebenaran firman Tuhan. Di saat seperti itulah. Karena mereka punya waktu nanti bersama dengan kita terbatas. Kemungkinan tamat SMP bisa aja udah pergi SMA, luar kota. Atau mungkin kalau bersama-sama dengan kita dengan sampai SMA di sini, mereka kuliah tidak bersama dengan kita lagi. Sampai mereka menikah. Berarti momennya di mana? Ketika mereka masih umur-umur belia, SMP, SD. Di saat itulah kita menanamkan kebenaran firman Tuhan dalam mereka. Kualitasnya berbeda, Bapak Ibu. Saya nggak mengatakan sempurna. Ya kan? Pasti banyak juga tantangan. Anak kita juga bisa berbuat salah. Ada kekurangan, kita juga sebagai orang tua. Tetapi percayalah, ada Roh Kudus, ada Tuhan yang selalu mengendalikan tracknya, jalannya. Tuhan nggak biarkan keluar dari rel. Karena apa tadi? Karena hati kita selalu berpaut kepada Tuhan. Mari bangun mesbah Tuhan tengah-tengah rumah tangga kita. Bagi anak-anak muda, mari bangun saat tidurmu setiap hari di hadapan Tuhan. Miliki waktu bersama dengan Tuhan. Ya kan? Berdoa, baca firman. Ada orang mengatakan, susah Pak, bagaimana dengar suara Tuhan? Enggak susah dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan cukup dengan baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan. Karena percayalah bahwa kita sebagai yang hidup dalam berkeluarga. Di sanalah Tuhan menaruh hikmat pengertian untuk mengarahkan keluarga kita. Tetap terus berjalan dalam Tuhan. Kalau hikmat kita sendiri, kita nggak sanggup. Ya kan? Makanya Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Anak-anak kita setelah mereka keluar dari kita, berpisah dari kita, hanya Tuhan yang sanggup menggembalakan dia sepenuhnya. Kita nggak sanggup, paling hanya telepon, WA, gimana kabarmu nak? Udah makan, udah ini cukup. Selebihnya siapa? Tuhan mengendalikan semuanya. Oleh sebab itu anak-anak kita harus arahkan mereka untuk bergaul dengan Tuhan. Itu tugas kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami istri. Ya. Poin ketiga, kita maju atau mundur dalam hidup kita ditentukan oleh hubungan yang kita bina dengan siapa kita bergaul dalam keseharian kita. Ya. Kita maju, kita mau bertumbuh, kita mau grow, itu ditentukan dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita duduk. Oleh sebab itu jangan salah cari komunitas. Kalau mungkin diajak komsel, ayo datang komsel. Itu kesempatannya kita duduk, berdiri, berjalan bersama dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya kan? Amin Bapak Ibu? Amin ya. Oke, kita lanjut. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Nah ini saya bawa ke sini karena memang keluarga itu dimulai dari pernikahan. Ya kan?
Kalau kita lihat pernikahan itu persiapannya cukup panjang kan. Padahal momennya satu hari acara pernikahan. Bisa saja 1 tahun yang lalu dipersiapkan. Hanya untuk satu hari. Makanya jarang kita lihat kalau acara pernikahan jarang ada yang gagal. Karena dipersiapkan jauh-jauh. Tapi pernikahan sesungguhnya setelah selesai acara pernikahan itu, itulah pernikahan sesungguhnya. Udah mulai ketemukan aslinya seperti apa suami istri. Karakternya seperti apa. Udah mulai kelihatan. Tapi di sanalah Tuhan akan bekerja. Memulihkan setiap keluarga. Amin. Kita baca Amsal 24 ayat 3-4. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Ya kan? Waktu kita pacaran, jatuh cinta sama pacar kita. Ya kan? Apa? Fall in love ya, jatuh cinta. Oh, berapi-api. Ya kan? Pagi, siang, malam telepon terus ya kan. Atau ketemu kunjungan dia, apapun dibawa. Ya kan? Mau dibawain apa? Semua dibawa kan. Saking apa? Jatuh cintanya. Tapi setelah dalam pernikahan, setelah menikah, bukan jatuh cinta lagi. Apa? In love, menjaga cinta itu tetap kuat. Ya kan? Kita lihat ya. Terlalu kecil hurufnya ya. Oh, kelihatan ya. Di sini membangun keluarga dimulai dari membangun sebuah pernikahan dengan komitmen seumur hidup. Ya, mungkin bagi anak muda ini sebagai referensi pelajaran bahwa membangun pernikahan itu tidak mudah. Ya kan? Komitmen seumur hidup. Berarti apa? Di sana ada nilai-nilai yang harus kita pertahankan bersama-sama sebagai suami istri. Apa nilai-nilainya? Tentunya berdasar pada firman Tuhan. Tidak kepada hikmat-hikmat dunia, tapi kepada firman Tuhan. Makanya Amsal mengatakan rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Bukan dengan cinta di sini. Ya kan? Dengan hikmat dan pengertian. Yang ketiga apa lagi? Dan pengetahuan. Karena dalam pernikahan kita harus belajar mengelola. Ada leadership di sana. Ada steward, ada pengelola di sana. Seorang suami bagaimana tadi membawa rumah tangganya, keluarganya hidup dalam Tuhan. Ya, katakan di sini lagi. Untuk membangun rumah tangga yang sehat dibutuhkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Yang tiga ini. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ketika ada konflik tengah-tengah rumah tangga kita, datang sama Tuhan. Tuhan, beri kami hikmat. Bagaimana kami harus menyelesaikannya. Ketika ada hikmat, maka pengertian itu akan ada. Pengetahuan dari mana? Ayo, contohnya kalau ada seminar tentang parenting di gereja, datang. Jangan takut invest ya 100.000, tapi kita udah banyak dapat hal. Karena kita butuh pengetahuan bagaimana mendidik anak, bagaimana melihat karakter anak, apa kebutuhan anak mungkin 0 sampai sekian tahun. Kita butuh pengetahuan, kita butuh pengertian. Di samping dari firman Tuhan. Tuhan ya, gereja kita sini sering buat seminar tentang parenting. Tapi kalau kita lihat sangat sedikit kadang yang datang. Bapak Ibu, kita butuh pengetahuan. Bagaimana kita mengelola rumah tangga kita. Bagaimana kita mengelola keuangan kita. Bagaimana kita mengelola apa? Anak-anak kita. Kita butuh itu. Jangan tertutup dengan hal-hal seperti itu. Ketika kita mendapat hikmat, pengertian, pengetahuan, maka kita ada hal-hal yang baru. Oh, begini rupanya ya mendidik anak. Begini rupanya ya melihat kalau anak udah beranjak remaja, seperti ini rupanya yang harus dilakukan. Kita butuh hal seperti itu. Karena dalam rumah tangga juga dibutuhkan pengetahuan, berarti menyangkut apa? Skill. Ya kan? Kemampuan kita.
Ya. Dampak hikmat bukan hanya keteraturan, ya toh, tetapi juga apa? Pertumbuhan. Tuhan kasih hikmat sama kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga. Tuhan kasih hikmat untuk mendidik anak-anak kita, membawa keluarga kita agar semakin bertumbuh. Kalau kita lihat rumah tangga kita tidak ada pertumbuhan, berarti ada yang salah. Ya, contohnya mungkin dalam hal mengelola keuangan. Kalau tiap bulan kita ngutang terus, something wrong. Sesuatu yang salah dengan kita mengelola keuangan. Itu contoh. Atau mungkin lagi dalam emosional. Ya kan? Sedikit marah. Teriak terus. Ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Tuhan kenapa begini ya? Tuhan kasih hikmat. Kalau kita lihat mungkin anak kita ada teman dulu ya. Anaknya terlalu sangat hiperaktif. Sampai dia bingung. Aduh gimana? Sampai barang-barang di rumah itu pecah. Sedikit tarik. Buar. Dia bingung dia. Loh anak saya ini kok hiperaktif ya? Waktu itu saya bilang ke dia, kamu berangkat. Cari di mana di Jakarta. Yang bisa membantu kamu untuk ini anakmu ini. Dan akhirnya dia bisa. Karena dia bilang, loh saya bingung. Karena tidak memiliki pengetahuan. Oleh sebab itu apa? Kita butuh hikmat apa tadi? Pengertian dan pengetahuan. Banyak anak-anak takut, malu temannya datang ke rumah, bukan karena rumahnya tidak bagus, namun karena hubungan antara anggota keluarga tidak harmonis. Ini sering terjadi. Itu anak-anak mau mungkin temannya datang ke rumah, aduh jangan deh. Kenapa? Mungkin dia malu. Hubungan orang tua tidak bagus. Ya kan? Beberapa juga yang saya kenal demikian. Bahkan mereka cerita juga, ya kan? Keluarganya, saudaranya, banyak mengalami demikian. Karena memang iblis suka yang namanya merusak keluarga. Iblis suka merusak rumah tangga. Ya kan? Semua kita tahu bahwa pernikahan itu idenya Tuhan. Berarti Tuhan sangat suka yang namanya keluarga, komunitas. Kalau keluarga kita hancur, rumah tangga kita hancur, maka generasi kita juga akan hancur. Jadi kalau dikatakan pemulihan generasi, dimulai dari keluarga. Kita yang menentukan generasi bangsa ini, generasi anak kita, penerus kita. Bangsa ini mau bagus 10 tahun, 20 tahun ke depan, atau 40 tahun ke depan, dimulai dari keluarga. Karena mereka lah apa? Anak-anak kita lah sebagai apa? Next generasinya kita. Mereka calon-calon pemimpin. Mereka calon-calon apa namanya? Mungkin calon bupati. Mungkin calon gembala di sini. Atau mungkin mereka yang membuat perubahan mewarnai bangsa ini. Dimulai dari keluarga. Oke? Problem rumah tangga bukan karena tidak ada cinta. Benar? Tapi karena apa? Ada hal yang dilanggar. Apa yang dilanggar itu? Lari dari jalannya, dari firman Tuhan. Ya kan? Tuhan suruh setia ya, malah ada yang selingkuh. Ya kan? Apalagi yang dilanggar? Banyak. Ini gak perlu kita kasih tahu ya, Bapak Ibu pasti kasih tahu. Apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan karena gak ada cinta. Cinta itu ada. Tapi ada yang dilanggar. Prinsip dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak yang sadar tapi susah diperbaiki karena saling mempertahankan ego masing-masing. Ya kan? Ketika dalam rumah tangga terjadi perselisihan, cekcok, ya kan? Susah mungkin untuk saling minta maaf. Kau yang duluan salah, bukan saya. Ya kan? Mengalah bukan berarti kalah. Tapi justru kita mungkin bisa meredam emosi kita, hati kita yang lagi panas. Di sana apa Tuhan pasti bekerja. Lagi suami istri kan, duduk sama-sama, makan sama-sama, tidur sama-sama. Ayo.
Cintai pasangan di atas kekurangan dan kelebihan. Amin. Ya, kalau ada yang bersama istri dengan suami, coba lihat istrinya. Katakan, aku mencintaimu di atas kekurangan dan kelemahanmu. Amin. Kalau di atas kelebihannya mungkin udah biasa kan. Tapi di atas kekurangannya, kelemahannya, itu butuh apa? Kerendahan hati untuk menerimanya. Gak mudah. Ya. Oke, berikutnya ya. Waktu saya tinggal sedikit. Pernikahan atau keluarga membutuhkan hikmat ya. Kita baca Kejadian 1 ayat 1. Ini masih dalam bahasa Indonesia masa kini ya. Hendaklah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan, yaitu jenis yang menghasilkan biji-bijian dan jenis yang menghasilkan buah-buahan. Lalu hal itu terjadi. Ya, ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan ya. Saat Tuhan menciptakan bumi, Tuhan ciptakan dalam bentuk benih dan biji dalam tanah. Sudah ada ya, biji dalam tanah. Tuhan belum menurunkan hujan karena belum ada orang yang mengusahakannya. Mengusahakan tanah itu. Demikian juga dalam pernikahan, Tuhan menaruh benih di dalamnya dan dibutuhkan hikmat atau usaha untuk menumbuhkannya. Siapa yang mengusahakannya? Kita sebagai suami istri. Ada benih di dalam pernikahan itu. Ada kasih, apalagi buah-buah roh, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya kan? Di dalam rumah tangga tidak boleh ada iri hati, dengki. Siapa yang mengusahakan? Kita yang mengusahakan supaya tetap bisa bertumbuh. Cinta kita semakin bertumbuh terhadap pasangan, terhadap anak-anak kita. Kasih kita semakin besar. Benih di sini yang dimaksud oleh benih apa? Benih firman Tuhan. Benih firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu atau mungkin setiap hari kalau dalam media sosial, YouTube segala macam Bapak Ibu dengar. Itu harus bertumbuh dalam diri kita. Jangan masuk kiri, keluar kanan. Ya kan? Kita ibadah hari ini, masuk kiri, keluar kanan. Betul? Begitu keluar dari gereja, lupa semuanya. Ya kan? Itu harus kita pertahankan. Bahwa benih itu jatuh dalam hati kita. Rumah tangga juga demikian. Pernikahan juga demikian. Tuhan menahan pertumbuhan, kemajuan sebelum ada manusia yang mengusahakannya. Berarti pertumbuhan itu perlu apa? Perlu usaha. Mau bertumbuh harus berusaha. Tuhan, aku mau mengalami Engkau, berusaha. Aku mau mengenal Tuhan, berusaha. Enggak cukup cuma berdoa, aku mau mengenalmu Tuhan, tapi nggak lakuin apa-apa, tidak baca firman Tuhan, tidak datang komsel, tidak berkomunitas. Bagaimana mau mengenal Tuhan? Berarti hanya di mulut. Harus berusaha. Kalau ada mungkin yang ngajak kita komsel, bersyukur, berarti Tuhan menggerakkan dia bahwa kita harus bergerak untuk bergabung dalam komunitas. Sama dalam rumah tangga juga. Nah ini suami istri harus lagi ngingatin, yuk doa yuk, baca firman. Usaha kan? Usaha. Jangan saling mendiamkan. Ya udahlah. Karena si suami mungkin enggak ini, udah diam aja kita tidur aja lah. Akhirnya keasikan kan? Besoknya begitu. Malas jangan dipelihara. Ya kan? Malas harus dilawan. Bagaimana melawan malas? Bertindaklah saat malas itu. Amin. Ya. Oke. Pertumbuhan datang karena kita bekerja dan dunia berputar sesuai dengan prinsip dan hukum yang berlaku. Ini ya, di dalam dunia juga demikian. Beriman tidak bisa membuat pohon tumbuh, perlu untuk dikerjakan, dipupuk dirawat. Iya kan? Saya percaya pohon ini akan tumbuh besar. Saya percaya jagung ini akan tumbuh. Ya, kalau nggak dipupuk, nggak dirawat, dia bisa bertumbuh sehat? Enggak. Sama hal demikian dengan kita. Ya kan? Kalau kita mau bertumbuh, kita harus merawat diri kita, memupuk diri kita, mendorong diri kita, baca firman Tuhan, masuk komunitas, ya kan? Cari teman-teman yang yang benar ya, bergaul dengan orang-orang yang membuat kita semakin bertumbuh. Itu prinsipnya. Ya kan? Jangan jadi pasif. Kalau pasif itu apa artinya? Menunggu bola, kita harus proaktif, jemput bola. Ya kan? Tuhan kasih semangat ini, semangat proaktif, bukan semangat pasif. Ya kan? Suami istri juga saling mengingatkan, Pak jangan begitu.
proaktif ya. Yang terakhir, satu lagi. Hikmat adalah warisan berharga yang lebih berharga daripada kekayaan bagi anak cucu kita. Pengertian yang kita kasih kepada anak-anak kita. Pengetahuan yang kita berikan kepada mereka. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Itu jauh lebih berharga daripada kita mewariskan mobil yang mewah, rumah yang besar, emas yang banyak. Lebih berharga hikmat atau pengertian atau firman Tuhan yang kita sampaikan. Nilainya lebih. Kenapa? Seumur hidup dia akan bisa ingat itu dalam kehidupannya. Oke? Baik, yang terakhir kesimpulannya, keluarga yang memuliakan Tuhan adalah keluarga yang sehat dan bertumbuh dalam 3 pilar ini ya. Saya buat kesimpulannya. Pertama, ada hikmat tengah-tengah keluarga itu. Hikmat bimbingan atau arahan dari Roh Kudus atas setiap keputusan yang kita akan lakukan. Di sana ada hikmat Tuhan. Yang kedua, pengertian, perenungan akan firman Tuhan selaras dengan tindakan kita. Yang ketiga, pengetahuan, pengenalan akan Allah, ya, termasuk juga di sana skill, kemampuan, kreativitas dan inovasi. Inovasi tidak hanya di dunia industri, Bapak Ibu. Kreativitas tidak hanya dunia industri, no. Dalam rumah tangga juga harus ada inovasi. Harus ada apa? Kreativitas. Supaya apa? Rumah tangga itu bergairah. Apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak saya? Kreatif, inovatif. Karena apalagi zaman sekarang ini kan, dicari orang-orang yang demikian, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif. Untuk bisa apa? Membuat sebuah perubahan. Salah satu lagi contohnya inovatif kreatif atau mungkin improvisasi ya. Sebelumnya nggak pernah mungkin kita berdoa bersama keluarga, ayo kita ubah. Berarti harus kreatif, jangan pasif. Ya Bapak Ibu ya, setuju? Ya, terima kasih, puji Tuhan. Itu sebabnya pernikahan bukan fall in love lagi, tapi hidup dalam cinta. Amin, Tuhan berkati. Serahkan kepada Pak Gembala, Pak Jiri. Oke, kita bangkit berdiri. Saya undang semua pemain musik. Saudara diberkati. Amin. Ada beberapa poin yang tadi kita sudah dengar. Yang pertama, pernikahan itu adalah keluarga yang sehat atau pernikahan yang sehat adalah sebuah pilihan. Ya, tadi dibilang kita mau ibadah, keluarga kita memilih untuk ibadah itu adalah pilihan. Dan hari-hari ini dengan pandemi ini betul-betul tiap kita disuruh milih. Betul ya? Karena ibadah itu jadi buat kita jadi lebih mudah, tetapi seringkali buat kita jadi lebih malas. Betul nggak? Dan kita bisa punya lebih banyak alasan hari-hari ini untuk ibadah. Yang kedua adalah tadi dibilang bahwa pernikahan yang sehat itu atau keluarga yang sehat itu butuh komitmen. Lalu yang tadi yang saya dapat bahwa butuh hikmat, pengetahuan dan pengertian. Jadi saudara datang ibadah, saudara dengar firman, saudara dapat hikmat, dapat pengertian, saudara sharing ya dengan teman-teman, saudara belajar entah dari buku, dari podcast yang membangun, silahkan. Saudara dapat pengertian. Lalu yang terakhir selain itu adalah butuh usaha. Ya. Amin. Dan di atas semuanya itu kita tetap butuh Tuhan. Ingat firman Tuhan bilang Paulus menanam, Apolos menyiram. Tapi Tuhan yang kasih pertumbuhan.
Setelah kita berusaha lakukan semua bagian kita, satu hal yang kita nggak akan pernah lupa. Semua benih, semua yang kita usahakan bisa tumbuh, bisa berhasil. Itu karena Tuhan. Amin. Nah, karena itu saya ingin hari-hari ini kita ambil waktu sebentar sebelum pulang. Kita sembah Tuhan sama-sama yuk. Ya, setiap kita datang, saudara bisa bersyukur lewat kebenaran yang saudara sudah dengar. Ada yang kena, ya, ada yang kena, itu artinya di area itu Tuhan mau kita berubah. Amin. Ya, mari kita datang, kita sembah Dia. Dia Bapa yang baik. Kalaupun siang ini Dia mengingatkan kita, bukan karena Dia benci, bukan karena Dia marah. Tapi satu hal, Dia rindu untuk kita terus bertumbuh. Kita terus bertumbuh, kita terus maju. Semakin kita berubah, semakin kita bisa merepresentasikan Tuhan lewat kehidupan kita. Kita nggak sempurna, kita punya banyak kekurangan. Tapi saya percaya orang-orang yang rindu untuk terus diubah, Tuhan pasti senang dan Tuhan mau untuk terus berkarya dalam hidupnya. Mari kita datang, kita sembah Dia. Mungkin selama ini kita lebih sering mengucapkan hal-hal yang negatif tentang keluarga kita, tentang pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Sebab di hati Tuhan, rancangannya selalu adalah rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan kepada setiap kita hari depan yang penuh dengan harapan. Termasuk pernikahan dan keluarga kita. Mari kita datang, kita sembah Dia. Saudara yang butuh anugerah datang, merendahkan diri. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau di area ini Tuhan. Syatakaralala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik. Kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Sebab untuk selamanya kasih setia-Mu. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Dia baik.
jamahan, sebab kami butuh lawatan. Kami butuh lawatan, kami butuh jamahan, kami butuh Engkau Roh. Izinkan Dia menjamah Engkau. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Sebab Engkau diutus oleh Bapa untuk menjadi penolong. Karena mata terima pengurapannya, terima kekuatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan, arahkan hati buat Tuhan. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan, biji matanya. Ingatlah engkau ditebus dengan darahnya, dengan harga yang mahal. Dia membayar harganya dengan nyawanya sendiri. Engkau berharga, keluargamu berharga, pernikahanmu berharga. Masa depan anak-anakmu berharga di matanya. Dia bertanggung jawab bukan hanya untuk engkau. Dia berjanji dan dia setia bertanggung jawab untuk anak cucumu. Karena itu pulanglah dengan semua kekuranganmu, percayalah, dan terus belajar untuk terus bertumbuh dan terus berubah di dalam anugerah dan kasih karunia. Kiranya turun atas setiap kita anugerah yang sempurna dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menolong kita, terus menuntun kita, dan menyempurnakan semua kelemahan dan kekurangan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Yang percaya terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.